Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah. Semoga Ibu dalam keadaan sehat Ibu. Di sini saya mohon waktunya sebentar Ibu. Ya. Jadi saya di sini selaku wali kelas 9A. Saya punya permasalahan terkait salah satu murid di kelas saya itu bernama Satria Billy. Jadi dari bulan Juli awal masuk tahun ajaran baru tahun 2023-2024 sampai bulan September ini. Jadi Satria Billy ini sudah alfa Ibu selama 17 kali dari bulan 17 hari. 17 nih. Kan hari sama kali beda ya. 17 hari dari bulan Juli sampai September ini Bu. Oh iya. Padahal kan syarat kelulusan itu selama 1 tahun, maksimal untuk alfa itu sebanyak 12 hari. Nah ini Billy sudah melebihi itu Ibu. Nah kemudian saya sudah sempat mengajak diskusi dengan orang tuanya. Karena orang tuanya itu tidak di rumah Ibu, jadi saya diskusi melalui WA. Sudah memberitahukan kondisinya Billy seperti itu. Kemudian saya juga menelusuri kenapa kok Billy tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Itu saya menanyai teman-teman dekatnya. Itu karena Billy selama ini itu mengikuti tren TikTok Ibu. Jadi istilahnya nge-BM begal mobil, dimana dia bersama 9B sama 9C dan juga dari sekolah lain Ibu mengikuti tren itu. Jadi nyegat mobil tengah jalan di Kawung itu sampai ke Wangun. Kemudian selain itu saya juga sudah bersama guru BK Bu Ovi mendatangi rumahnya. Ternyata Billy itu di rumah ya hanya tinggal bersama mbahnya itu. Kemudian saya juga mengajak diskusi dengan mbahnya itu. Ternyata mbahnya ya juga istilahnya sudah pasrah Ibu, karena Satria Billy itu mungkin penyebabnya itu karena kalau sama mbah itu berani, jadi di rumah itu tidak ada orang tua Ibu. Iya. Sehingga mungkin ya selain itu ya mungkin karena dia kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua. Mungkin karena orang tua sama mbah mungkin rasanya beda gitu ya. Nah menurut Ibu nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan terhadap Billy ini Ibu? Nilai-nilai apa yang bertentangan dalam kasus Billy menurut Ibu? Yang pertama kerajinan. Ini udah melebihi target ya. Kerajinan. Terus anak jelas-jelas itu perginya karena BM tadi ya. Terus anak sudah ditemui. Sudah. Terus pasti anak bagaimana? Respon anak ya insya Allah Bu besok saya mau berubah. Tapi setelah itu seperti itu lagi Ibu. Itu perlu lagi kita perlu lagi. Kalau hari ini ada mungkin bisa ketemu saya sebagai tindak lanjut ini, karena ibu sudah berusaha menghubungi orang tua sudah. Neneknya yang bertanggung jawab sehari-hari sudah. Berarti nanti tinggal ke saya pendekatan dulu. Kalau dia tidak nyaman di sini, kita carikan yang nyaman, atau dia cari kenyamanan sekolah di mana. Karena mengingat kita perlu keadilan bagi dirinya, jadi dia berhak mendapatkan pendidikan karena sudah kelas 9. Jadi kita persilahkan untuk mencari sekolah yang nyaman bagi dia. Kemudian untuk nge-BM-nya mungkin kalau di sekolah yang baru dia tidak akan punya peluang lagi untuk melakukan itu. Bisa juga mungkin seperti itu gitu. Jadi karena ada peluang juga bisa. Jadi kita perlu lagi untuk ketemu dengan si anak ini untuk menanyai bagaimana maunya bagaimana, karena kita menyangkut hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Sekalipun dia seperti itu, tapi kewajiban kita tetap untuk mendidik dan mengajar. Jadi nanti kita tanyai nyaman kamu sekolah di mana. Soalnya mungkin kalau di sini punya peluang, kita sudah memberi peringatan dia enggak. Nih kita sudah kembalikan ke orang tua, tapi sebagai pendidik kita tidak bisa membiarkan anak tidak terdidik. Nah itu maka salah satunya yaitu
anak diberi kesempatan untuk pindah sekolah yang mungkin lebih nyaman bagi dirinya. Baik Ibu, berarti kan tadi untuk mungkin pertama anak diberi kesempatan dulu gitu, Iya, kemudian ditanyakan iya, kemauannya seperti iya. apa, kemudian kalau memang sudah tidak nyaman di sini, Iya. mungkin pilihan terakhir bisa Iya, pindah seperti sekolah itu. gitu. Nah, mungkin Bu, kira-kira di sini dalam kasus ini menurut Ibu siapa saja Bu yang terlibat dalam kasus ini? Maksudnya terlibat dalam si anak Si berbuat anak, itu, iya. terutama itu sebenarnya dari keluarga. Iya. Dari keluarga si anak tidak mendapatkan perhatian baik dari neneknya. Nenek itu kan bisa saja diabaikan karena terlalu sayang, ya tetap saja apa yang dia minta tetap dikasih. Tapi kalau orang tua bisa menghardik, bisa melarang gitu. Nah, akhirnya kalau dikembalikan lagi ke orang tuanya seharusnya gitu. Tapi karena orang tua itu benar tugasnya, terkadang harusnya itu mendidik anak dulu, harus bekerja. Tapi ini orang tua harus bekerja mungkin karena ekonomi. Berarti kalau kita sudah ada kesepakatan dengan orang tua gitu ya, maka lebih baik yaitu tadi anak dibuat nyaman aja gitu aja, karena kita sudah ke orang tua, ke neneknya sudah, nah berarti seperti itu aja. Kemarin saya juga sudah berdiskusi dengan orang tuanya, intinya kami dari pihak sekolah memberikan batas waktu 2 minggu ke depan itu sampai tanggal 14 Oktober. Jikalau nanti Satria Billy ini tidak ada perubahan, ya nanti akan diberi pilihan terakhir yang tadi mungkin bisa pindah sekolah. Agar anak mungkin sebenarnya pas saya sekali pernah ketemu Billy itu dia ada keinginan Bu untuk pindah ke PGRI katanya. Tidak apa-apa. Dimana yang penting dia tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak apa-apa. Mungkin nyaman dia di sana mungkin. Kemudian saya bertanya juga, kenapa kok kamu pengen pindah Bil gitu? Katanya ya karena temannya lebih banyak di sana. Ya nggak apa-apa. Itu kita juga harus menjaga dari 240 anak kan, kita jaga yang 250 anak daripada satu anak. Betul Bu. Kemudian berdasarkan hasil putusan tadi yang sudah didiskusikan Bu, di sini kita juga mungkin perlu mengadakan pengujian benar atau salah. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini Ibu? Itu pelanggaran oleh pihak sekolah atau si anak? Si anak Ibu. Oh, si anak. Itu kan kriminal. Itu hanya kenakalan. Betul. Kenakalan kita sebagai orang tua, dititipi orang tua. Jadi kita dari segi pendidikan dan pembelajaran kita sudah memperhatikan dia selama ini, bagaimana hariannya sudah. Terus kita sudah bekerja sama dengan orang tua, dengan wali murid si anak tersebut. Jadi ya tadi cari kenyamanan si anak saja. Kembali lagi ke situ lagi. Kemudian Bu, selain itu menurut Ibu, apakah ada pelanggaran kode etik profesi kita sebagai pihak sekolah dalam kasus tersebut Ibu? Kalau kita hanya membiarkan mengeluarkan si anak, itu kita sudah melanggar kode etik. Karena tugas kita akan mendidik, itu berhubungan dengan karakter si anak. Seperti itu. Mungkin karakternya itu bisa berubah ketika dalam situasi yang nyaman. Kata si anak tadi, dia nyamannya di PGRI, ya tidak masalah lah gitu. Karena masih banyak PR-PR yang lain juga selain masalah yang kita perhatikan masih 250 anak. Gitu. Kemudian Ibu, jikalau ini berdasarkan intuisi atau perasaan Ibu, apakah ada yang salah Bu dalam situasi ini jika kita melihat dari perasaan atau intuisi? Secara hati nurani sih, sebenarnya menurut saya itu ya semacam agak terluka. Tapi kita kan sudah berusaha dalam bentuk didekati dari hati ke hati sudah. Tapi si anak tidak kurang nyaman dengan kita, gitu. Mungkin seperti itu, kurang nyaman. Kalau kita sudah menawarkan kenyamanan, kalau dia tidak mau, seperti itu. Sebenarnya hanya itu saja. Saya merasa seperti saya tidak bisa
mendidik dia, tapi saya tidak bisa mendidik sendirian, perlu kerjasama orang tua. Karena akar dari permasalahan sebenarnya dari rumah. Gitu. Kita itu hanya sampai jam 2 saja. Nah ketika setelah jam 2 kembali lagi ke orang tua. Itu seperti itu. Kemudian Bu, jikalau keputusan yang tadi kita diskusikan hingga pilihan terakhir mungkin memperbolehkan dia pindah ke sekolah yang pilihan dia, apakah Ibu akan merasa nyaman atau tidak jika keputusan Ibu itu dipublikasikan ke sosial media Ibu? Terus terang tidak nyaman, berasa gagal mendidik. Itu secara intuisi seperti itu, berasa gagal mendidik. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan kehendak orang, itu sudah termasuk kenyamanan pribadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, jikalau tadi pilihan terakhir untuk memberikan dia kebebasan memilih sekolah pilihan berdasarkan kenyamanan dia, kemudian apakah ada opsi lain Ibu selain itu yang bisa mungkin merubah perilaku Billy sehingga dapat menjadi lebih baik? Sebenarnya secara hati nurani saya ingin sekali terjun langsung memberikan semacam pendekatan pribadi. Tapi itu juga sudah dilakukan sudah terwakilkan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Bahkan seakan-akan Bapak Ibu guru sudah merasa lelah ya, walaupun tidak istilahnya patah semangat ya. Tapi sekali lagi kalau kita memegang satu orang sementara anak yang lain tidak terpegang bagaimana? Dan di sini pun kita harus menjaga hati mereka yang banyak itu aja. Kemudian berdasarkan tiga prinsip pengambilan keputusan Ibu, kan ada 3, ada care based thinking, berarti pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli terhadap anak. Kemudian prinsip yang kedua yaitu berdasarkan rule based thinking atau berdasarkan berbasis peraturan. Dan yang ketiga end based thinking, pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan untuk orang banyak. Nah, kira-kira menurut Ibu dari 3 prinsip tersebut, prinsip manakah yang sesuai dengan kasus yang dialami oleh Satria Billy ini Ibu? Tadi yang pertama berdasarkan rasa peduli. Rasa peduli justru karena kita peduli itu kita perhatikan ya, dari segi orang tua, dari segi wali, dari segi kebiasaan si anak di sekolah, dan dia tidak nyaman. Ya oke, kita carikan kenyamanan bukan keamanan ya. Terus tadi yang kedua berdasarkan peraturan. Ya peraturan tadi kalau si anak sudah tidak masuk sampai melampaui target, itu kan sudah melanggar peraturan. Bagaimana kalau si anak itu sudah melanggar? Siapapun yang melanggar aturan pasti mendapatkan konsekuensinya. Terus yang tadi yang ketiga berdasarkan hasil akhir untuk kepentingan orang banyak. Nah, justru karena kami memperhatikan teman-temannya yang lebih banyak, itulah yang nanti akan menular. Satu anak mengajak beberapa anak, sedangkan anak-anak itu akan mengalami atau terakhir ya, belajar di sini harus lebih memaksimalkan belajar anak-anak. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga hati anak-anak ini supaya nyaman belajar, tidak terganggu oleh satu anak saja. Baik Ibu, setelah tadi kita berdiskusi terkait 3 prinsip tersebut Ibu, coba mungkin mari kita refleksikan Ibu terkait keputusan akhir yang mungkin nanti yang terbaik untuk Satria Billy itu menurut Ibu mungkin yang mana gitu? Hasil refleksi, jikalau mungkin Billy tetap masih diperbolehkan di sekolah di sini tapi dengan kelakuan yang sama tanpa merubahnya, atau mungkin kita kasih kesempatan yang lain agar dia bisa merubah tapi dengan catatan pindah dari sekolah, atau menurut Ibu mungkin bagaimana kira-kira refleksi? Sebenarnya kemarin sudah saya beri waktu sampai
akhir semester ini. Nggih. Tapi dengan adanya pantauan guru-guru selama ini Nggih. itu sudah seakan-akan kok merembet ke teman-temannya. Nah, gitu. Ya itulah yang membuat kita tidak bisa bertahan dalam situasi yang membahayakan bagi anak-anak yang lain seperti itu. Itu yang membuat kita harus bersikap secepatnya seperti itu. Berarti mungkin dengan prinsip tadi untuk based thinking untuk Iya, kepentingan untuk orang banyak, banyak mungkin iya. lebih baik Iya, kita seperti itu. diberi pilihan Iya, untuk iya. pindah Toh sekolah. pengambilan ini juga tidak merugikan dia, Nggih. nyaman dia. Jadi kita bukan membela kepentingan perseorangan, tetapi juga kita perhatikan kepentingan bersama. Oke. Baik, alhamdulillah Ibu, kita sudah memperoleh keputusan terakhir terkait kasus dilema etika ini. Semoga nanti kedepannya saya bisa menerapkan seperti pertimbangan-pertimbangan Ibu yang selama ini sudah memperoleh banyak pengalaman, sehingga nanti bisa saya adaptasi ke depannya Ibu. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, saya tutup dulu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.